Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Terima kasih sudah mau meluangkan waktunya hari ini untuk membantu saya memvalidasi soal. Ya Bu. Sengaja Bu Fitri lagi kan biar kita sama-sama belajar dan juga biar sama-sama lihat soalnya kayaknya bikin anak pusing-pusing keliling nggak gitu kan, biar kita sama-sama belajar juga. Ya, lagian kan kalau untuk anak tuh bukan cuma soal benar aja atau salah aja. Kita kan harus sesuai indikator yang bisa lihat apakah tercapai atau enggak. Iya, Iya, betul. Ya Ibu, jadi saya itu sudah membuat 6 soal uraian untuk kelas 6 SD. Itu pelajarannya pelajaran lintas, materinya itu sistem gerak pada manusia. Jadi saya mau minta bantuan nih untuk memvalidasi soal saya. Gitu. Soalnya sudah saya kirimkan kemarin sama Ibu berdua. Iya, saya udah sempat baca-baca beberapa, tapi mungkin masih butuh nggak cuma dibaca saya aja sih, tapi juga cobain aja biar bagus gitu nanti. Iya, bagus gitu. Jadi lebih nih ya soal itu Biar ya. kita saling berdiskusi gitu. Iya. Ini kita mulai dari soal nomor 1 atau diacak aja? Kalau menurut Mbak Fitri? Kayaknya kita mulai dari nomor 1 aja kali ya. Iya, baik. Kita bahas dari nomor 1 aja. Kan kemarin sudah saya bagikan naskah soal, kemudian kisi-kisi, kunci jawaban dengan terskorannya. Mulai dari soal nomor 1 dulu ya. Iya, dari nomor 1 boleh Ibu. Oke Bu Fitri, saya baca soal nomor 1 dulu. Soalnya ini berupa cerita Sinta yang bermain lompat tali, lalu ditanya tentang sistem gerak manusia. Menurut saya konteks ceritanya bagus, dekat dengan dunia anak. Iya, menarik. Tapi indikatornya sebenarnya jelas. Misalnya bukan hanya memahami sistem gerak manusia, melainkan mengidentifikasi peran sistem rangka otot dan syaraf dalam gerakan tubuh. Jadi lebih spesifik sesuai soal gitu Bu. Berarti akan saya perbaiki di bagian soal itu ya. Berarti yang direvisinya itu bagian indikator Bu ya. Baik gitu. Nanti kita perbaikinya di bagian indikator. Oke Bu, lanjut. Kita ke soal nomor 2. Tapi sebelum ke soal nomor 2 ini tingkatan yang nomor 1 itu C1 Bu ya. Iya Ibu, C1. C1 itu udah bener belum Bu? Iya. Kalau C1-nya ini kayaknya udah benar sih, hanya indikatornya aja. Oke, lanjut kita ke soal nomor 2 Ya. tentang rangka yang bermain bola. Pertanyaannya sudah bagus Bu, karena siswa diminta menyebutkan fungsi rangka dalam gerak. Tapi saya rasa jawabannya sebaiknya dipandu lebih detail. Tuh, misalnya disebutkan fungsi rangka sebagai penopang tubuh, melindungi organ, tempat melatih otot, dan membantu pergerakan. Kalau begitu, siswa bisa menjawab lebih komprehensif, tidak sekedar pulang bergerak. Jadi baik Ibu, jadi akan saya tambahkan dikatakan jawab rasionalnya mungkin Bu ya pada kisi-kisinya Iya. dengan menjelaskan fungsi rangka pada sistem gerak. Seperti itu Bu ya. Lanjut Ibu, kita ke soal nomor 3. Iya. Nomor 3 ini C3 soalnya. Iya, Sesuai dengan C3 ya. Soal nomor 3 juga menarik Bu, tentang Rina duduk membungkuk saat belajar. Pertanyaannya mengarah ke kesehatan tulang. Ini sudah bagus karena mengaitkan teori dengan kehidupan sehari-hari. Ya, kayaknya nggak perlu ada revisi deh, Pip, untuk soal nomor 3 ini. Jawabannya udah tepat. Misalnya bukan cara menjaga kesehatan tulang, konsumsi nutrisi, olahraga teratur, dan pola hidup sehat. Ini kayaknya nggak perlu lagi ada revisi deh untuk nomor 3. Lanjut ke soal nomor 4 ya. Seperti itu Bu ya. Soal nomor 4 ini C4 ini soal tentang sistem saraf sudah pas untuk melatih analisis.
anak diminta menuliskan dua bagian syaraf yang berulang. Nah, ya kunci jawabannya juga udah kita bisa lihat cara motorik dan sensorik lengkap dengan fungsi masing-masing. Saya senang sih ini emang melatih siswa memahami kerja organ, bukan cuma hafalan aja nih ya. Alhamdulillah kalau seperti Bu ya, syukur ya Bu ya. Iya, alhamdulillah. Ke nomor 5 ini kayaknya kita ya dua soal Sama Bu ya, nomor 5. sama yang dia permainan itu Bu ya. Wendy yang bermain bola tanpa pemanasan. Bagus banget Bu ini, karena mengajak siswa berpikir sebab akibat. Jadi mereka sadar pentingnya pemanasan sebelum olahraga. Ya, jawabannya juga jelas. Otak terasa kaku karena terus bekerja dan solusinya Wendy harus pemanasan dulu. Terima kasih Bu. Berarti sudah Ya, sudah sampai nomor 5 sekarang. Soal terakhir Bu di nomor 6. Itu saya minta siswa itu menggambar poster dan membuat slogan tentang menjaga kesehatan sistem gerak. Ini C6 Bu Iya, ya? C6 -nya. Wah, kreatif sekali Bu Fitri. Ini bagus untuk melatih siswa mengekspresikan pemahaman mereka. Slogan kayak gerak sehat, gerak kuat, atau rajin olahraga, atau jadi kuat gitu Bu Fitri. Itu simple tapi mengena. Saya setuju sekali Bu ya. Ini bahkan bisa ditambah pesan utama, misalnya jaga sistem gerak dengan olahraga teratur, kemudian makan bergizi, minum susu, duduk dengan posisi benar dan istirahat yang cukup. Jadi tidak hanya poster, tapi ada edukasi nyata yang kita bikin. Iya, betul. Jadi saya akan pertegas nanti pada panduan jawabannya biar lebih bagus lagi mungkin Bu ya untuk soalnya tadi Bu ya, untuk C6. Jadi kalau disimpulkan, soalnya sudah bagus semua Mbak Pit. Ini cuma ada perlu revisi sedikit-sedikit. Teks cerita udah relevan nih dengan kehidupan sehari-hari. Indikatornya tinggal dipertegas. Redaksi bisa dipersingkat aja biar lebih ringkas untuk anak ini juga anak itu juga kan. Dan kunci jawabannya juga sudah mencakup materi inti. Gimana? Ya, setuju Bu Dian, saya suka karena variasi soalnya ada yang C1 sampai C6. Bahkan ada yang kreatif sudah menggambar slogan, itu siswa lebih aktif. Alhamdulillah, terima kasih banyak ya Bu Aina, Bu Dian. Jadi sekarang saya sudah sadar nih bahwa membuat pertanyaan atau membuat soal itu bukan hanya kita nulis aja nih pertanyaan, tapi kita juga harus melihat menyusun soal itu dengan memastikan adil nggak untuk siswa, terus sesuai tidak dengan kompetensi siswa atau kemampuan siswa, sehingga nanti soal yang diberikan itu tepat. Betul Bu Fitri. Dan juga kita butuh validasi teman. Iya, benar-benar Bu. Untuk bisa saling sharing tentang soal yang kita buat. Ya, jadi ini tinggal revisi aja ya Bu Pit. Iya, siap Ibu. Nanti kalau misalnya ada lagi nggak apa-apa, sharing-sharing aja dengan kita. Kalau misalnya mau bantu lagi, kita siap kok ya Bu. Ya, siap. Iya, siap Ibu. Terima kasih banyak ya Bu ya. Iya, nanti kita nongkrong bareng lagi Bu. Oke, boleh Bu, boleh. Iya nih Bu ini, kayaknya dari tadi udah belok. Oh iya. Ini kalau mau kos lagi ya. Oh iya, benar. Iya, Ya, terima kasih banyak.